Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Multini. Baik, di sini saya ditemani oleh Pak Hakim. Terima kasih. Jadi, nama saya Muhammad Kasim dan saya bertugas di salah satu sekolah di SMA Kabupaten Pinrang, di SMA Negeri 8 Pinrang. Apa sih pengertian bullying? Ya, kalau kita mencoba untuk mengenai bullying yang setiap hari mungkin bukan sesuatu yang langka kita dapatkan, bisa dimaknai suatu tindakan yang agresif yang dilakukan oleh seseorang atau individu ataupun kelompok yang dilakukan secara berulang, dan itu ditujukan kepada seseorang yang dianggap itu lebih lemah darinya, ya. Kalau bicara kaitannya dengan tips atau strategi, sebetulnya bagi kita yang hidup di dunia akademik, ya, kita sebagai pelajar tentunya, kemudian kita hidup di komunitas dunia pendidikan, saya kira sangat tepat apa yang menjadi program pemerintah sekarang. Salah satunya adalah menjalankan kegiatan kelima yang mungkin kita bisa masuk ke tema membangun jiwa dan raganya, masuk pada topik anti perundungan. Nah, disitulah nanti peserta didik didorong untuk bagaimana kemudian kontekstualkan dengan kondisi yang ada di lingkungannya, kemudian mungkin akan ada aksi yang dia lakukan, sehingga kemudian tindakan-tindakan yang kira-kira mengarahkan dia untuk melakukan bully itu bisa terhindarkan. Ya. Jadi bagi saya sebetulnya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang di kurikulum Merdeka itu sangat tepat untuk menjadi salah satu cara untuk kemudian mengurangi tindakan-tindakan perundungan yang baik ke temannya di sekolah atau mungkin ke orang lain. Hanya kuncinya bahwa kita dorong kita untuk lebih paham, lebih mendalam, ya, seperti apa yang dimaksudkan dengan perundungan, dan yang paling utama adalah bagian-bagian termasuk cyberbullying atau mungkin perundungan langsung, ya, atau mungkin juga perundungan melalui sentuhan fisik, ya, karena fisik juga tuh juga boleh masuk kategori satu tindakan perundungan, ya. Dan saya kira juga salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah itu sekarang ada di setiap sekolah itu dibentuk TPPK, ya, tim penanggulangan dan penanggulangan dan TPPK itu tim yang berupaya untuk mengantisipasi sehingga kemudian tidak terjadi perundungan. Lalu kemudian kalaupun terjadi, tim juga itu yang akan bekerja untuk bagaimana mengatasi perundungan itu. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian bagi yang menjadi objek, ya, atau yang menjadi menjadi sasaran bully itu, tentu kita harus memberikan penguatan kepada yang bersangkutan. Itu ini lebih pada kesadaran diri, kesadaran emosional, dan berupaya untuk memberikan ketegaran kepada mereka bahwa sesuatu itu pasti ada hikmah dengan itu, tapi kemudian mereka tidak harus berkecil hati, tetap kita kuatkan hati mereka. Dan saya kira juga memang mereka perlu diberikan pembimbingan khusus, ya, penguatan spiritual, sehingga kemudian hatinya tetap kuat untuk menghadapi, ya, apa yang
menjadi masalah dunia. Dan menurut saya bahwa juga memang perlu ada kegiatan-kegiatan yang senantiasa memberikan hal yang mendorong ya bagi anak-anak kita yang terkena dampak dari perundungan. Jadi terkait dengan pelaku dan yang dikenai ya, yang menjadi objek, saya kira bahwa mereka ini perlu diberikan pemahaman-pemahaman ya terkait dengan kebinekaan ya, bahwa dengan memahami salah satu tema yang ada di P5 kurikulum merdeka itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka insya Allah dengan cara ini mereka akan secara perlahan akan menyadari bahwa tidak ada untungnya melakukan perundungan dan sebaiknya mencari kegiatan-kegiatan yang lebih positif, bahwa beberapa langkah yang bisa kita lakukan sehingga kemudian pelaku dan objek yang dikenai perundungan ini punya penguatan dan kesadaran diri. Tadi bahwa salah satu program pemerintah yang terkait dengan proyek penguatan profil pelanggar Pancasila itu mendorong mereka untuk memiliki mentalitas yang bisa menjadi bahan bagi mereka untuk hidup dalam kehidupan di masa sekarang ya, yang penuh dengan problematika kehidupan. Salah satu di antaranya adalah perundungan. Bahwa sekali lagi saya melihat program pemerintah ini senantiasa mendorong mentalitas anak-anak kita untuk menjadi insan yang siap diandalkan di masa yang akan datang. Di tema P5 itu ada kebinekaan global. Ini juga menjadi salah satu jembatan kita untuk mendorong mereka memberikan pemahaman sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan negatif, termasuk diantaranya tadi perundungan. Bahwa kita mendorong mereka untuk melihat bahwa berbeda itu indah ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian yang paling utama bahwa pelangi itu indah karena berwarna, sehingga ketika mereka memiliki pemahaman seperti itu, maka insya Allah perundungan di lingkungan kita itu secara perlahan itu akan bisa kita atasi ya. Saya kira itu. Baik Pak, makasih atas kesempatan hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,